Kedua, guru menampilkan slide 1 dan 2. Guru menjelaskan Ya. tema pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Di kelas ini siapa yang pernah ketemu dengan orang Jepang? Jika Selamat ada, siang semuanya. peserta Gimana yang kabarnya ketemu, hari ini? tanyakan apa yang orang Jepang katakan. Pertanyaan Wah. tujuannya, Alhamdulillah, menunjukkan semoga kita pengalaman, sehat terus ya. murid-muridnya Sebelum dengan materi yang akan belajar, dipelajari. Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Salam pertemuan Siapa? yang ada di bahasa Jepang berdasarkan waktu Kenapa? Oh, eh, kata Nihongo. baik, kita doakannya teman-teman kita yang tidak hadir seperti Davina, semoga cepat sembuh ya. Kelima, guru menampilkan PPT Ya. slide ketiga. Bapak mau bertanya dulu nih. Minggu kemarin kalian sudah belajar apa sih? Didik untuk mengikuti audio dengan metode Ya, ada ya, shadowing. Itu ada yang mau mendahulukan mengulas kembali? murid-murid dengar karena metode ini tuh menurut kita itu sangat Ayo. efektif untuk melatih pelaku. Ya, siapa namamu? Selanjutnya, Apa? guru memperdengarkan audio 1, 2 sampai 1, 5. Guru menjelaskan tentang kenapa ada perbedaan penggunaan salam di bahasa Jepang. Selanjutnya, Ya, apa? ke-5, lalu memperdengarkan audio 1, 3 dan 1, 5. Guru menanyakan kepada peserta didik percakapan mana yang Baik. Ada yang mau nambahin? Guru menampilkan perdengaran. Baik, kalau tidak ada yang mau audio nambahi. 1, 6, Oh ya, silakan. 9, Namamu? peserta didik untuk shadowing. Sebelumnya juga kami sudah belajar Guru tentang meminta teks 2 orang peserta negosiasi didik untuk Bapak. maju ke depan dan Teks mempraktikkan negosiasi salam yang sudah adalah dipelajari sambil untuk memperhatikan mencapai ke waktu dan sebuah kesepakatan situasi itulah. percakapan. Itu Guru yang memberikan saya pahami, kesimpulan Pak. dari materi Irodori Baik. A11 sebab 1. Karena Dan terakhir, kalian guru sudah bersiap-siap mengingat untuk memasuki jam materi pelajaran. sebelumnya, sekarang Bapak akan mengajar materi yang baru. Kan Bapak sudah menyuruh ke kalian ya untuk membaca bab 6. Ada yang tahu bab 6 itu belajar tentang apa? Bagus. Berarti kalian sudah baca kan? Sudah. Sedikit ya. Ada yang sudah, ada yang sedikit, atau ada yang belum? Siapa? Ya, baik. Lebih baik jujur ya. Ya. Nah, yang udah baca apa sih puisi itu? Ayo. Ada yang tahu apa itu puisi, teman-teman? Ya, ada yang bilang karya sastra, ada lagi? Bahasanya bagus. Penuh dengan diksi. Ada lagi? Yuk, selanjutnya. Nah, jadi puisi itu merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan bahasa yang padat dan indah. Contohnya itu seperti kau melukaiku dan menumbuhkan sejumlah duri. Terbayang Kak? Terbayang nggak sejumlah durinya itu apa? Nah, iya benar sakit. Lalu selanjutnya terikat oleh irama rima seperti aku bangun pagi setengah sadar dengan muka yang tidak segar dan lupa tidak menutup pagar. Nah, seperti begitu rima-rimanya. Baik. Lalu ada struktur Masuk tertentu ke, seperti bait dan larik. Bait itu contohnya seperti paragraf dan larik itu kalimatnya. Untuk jenjang sekolah menengah atas, fase Dan serta sering menggunakan gaya bahasa kiasan seperti metafora dan simile untuk menciptakan makna mendalam. dan alok. Sebelumnya ada yang tahu apa itu metafora? Tujuan pembelajarannya diantaranya Yang sudah tadi saya sebutkan? kegiatan menyimak presentasi guru. Baik, kalau tidak ada yang tahu, metafora itu gaya bahasa kiasan. Contohnya itu pakai kata seperti, bagaikan, wajahmu bulat bagaikan bulan. Nah, iya bisa menggunakan ibarat juga. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama itu ada keindahan bahasa. Puisi mengutamakan keindahan kata-kata dan gaya bahasa yang khas untuk menciptakan gambaran yang kuat dan menarik. Seperti tadi saya menggunakan diksi duri. Duri itu sebagai penyakit. Ada yang mau nyontohin lagi nggak? Ada contohnya? Alur KBM yang di jam pelajaran. Sepertinya belum pada pahamnya sama puisi ini. Pertama itu guru baik, tidak apa-apa. Akan Bapak ajarkan ya tentang puisi ini. Ya. Kedua ada ritme dan irama.
Terdapat pola bunyi dan irama tertentu yang memberikan kekuatan dan keselarasan pada puisi. Jadi akhirannya ada a, i, u kayak gitu. Sebelum Bapak lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Terakhir yang akan baik. Belum? Oke. Bapak lanjut ya. Yang ketiga, kepadatan dan efisiensi. Menggunakan kata-kata yang terbatas namun penuh makna. Memadatkan banyak ide dan emosi dalam jumlah kata yang sedikit. Jadi berbeda, tidak seperti teks ilmiah. Bahasanya itu cuma simple tapi ada maknanya. Contohnya seperti, ada yang bisa bantu Bapak memberikan contoh? Penjelasan. Contoh untuk memadatkan banyak ide dan emosi dalam jumlah kata yang sedikit gitu. Kemudian menjelaskan maksud videonya. Oh, Bapak ada. Contohnya itu seperti mentari di pagi hari yang tersenyum kepada kita. Nah, itu kan dipadetin ya kata-katanya. Nggak, mentari yang bersinar sangat terang sekali dan membuat silau. Itu kan terlalu panjang ya. Sementara ini mah dipadetin puisi mah. Minta peserta didik yang bisa membaca hiragana untuk membacakan jenis. Selanjutnya ada penggunaan perangkat sastra. Jadi karya puisi itu memanfaatkan maja seperti metafora, simile dan personifikasi untuk memperkaya makna dan imajinasi. Jadi puisi itu bisa jadi perangkat sarana lah buat kita untuk untuk menuangkan perasaan-perasaan kita. Ada yang pernah galau? Pernah. Ya, silakan Radit, kenapa kamu galau? Iya, sedih banget. Sedih banget. Endah, kenapa galau? Setelah materi utama selesai. Begitu ya. Apa kesimpulan yang dapat? Ketika kalian galau, pernah nggak sih terbisikkan untuk menulis kata-kata? Pernah. Terus diposting di mana? Penutup kelas, guru akan Ditulis di Reels. Ya, dan lainnya. Nah, dicatat di buku ataupun di media sosial ya. Kreatif sekali ya Radit ini. Sayonara, Nah, selanjutnya ada struktur yang terikat seperti bait dan larik. Jadi bait itu kumpulan-kumpulan dari larik. Semisalkan kalian pernah lihat kan di tulisan itu ada paragraf. Nah, seperti itu contohnya. Nah, larik itu si barisannya. Nah, selanjutnya. Nah, ini tujuan dari puisi. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, dan pengalaman batin penyair yang mungkin sulit diungkapkan secara lisan. Jadi, semisalkan kalian tuh galau atau sedang bahagia, tetapi tidak bisa disampaikan gitu ke teman-teman kalian. Jadi, bisa ditulis aja perasaan kalian. Saya galau, saya sudah diputusin gebetan, lalu nilai saya jelek, dapat nilai 99, ditulis, dan itu akan tercipta sebuah puisi jika kita punya pikiran yang imajinatif ya. Lalu yang kedua, menciptakan keindahan sastra melalui permainan kata dan citra yang kuat. Jadi si kalimat-kalimat atau kata-katanya tuh dipermainin gitu, lebih indah lagi. Misalkan rasa sakit bisa diganti menjadi kata duri, panas. Lalu ada bahagia itu bisa diganti menjadi berbunga-bunga. Siapa namanya? Isian asesmen formatif. Nica ya. Kami menyiapkan tabel sederhana berisi nama Sebelum peserta Bapak lanjut, didik ada yang dan mau ditanyakan skor dulu? penilaian. Sistem penilaiannya hanya ada 2, yaitu Belum. untuk memadai, Bapak akan memberikan B contohnya untuk ya. memadai. Jadi lebih praktis Bapak harap dipakai kalian guru saat menyimak. mengamati. Misalnya, Bapak kalau akan siswa membaca sudah bisa puisi, menggunakan kalian salah tolong dengan simak benar, baik-baik. diberi tanda M. Kalau masih ada kesalahan, diberi tanda B. Dengan format ini, guru itu bisa Aku lebih mencintaimu, mencatat kekasih. perkembangan siswa. Tamparlah Dan siswa yang mukaku. belum memenuhi target bisa langsung mendapat bimbingan Aku permanen. mencintaimu. Janganlah pergi. Jangan Bait yang tinggalkan aku terakhir sendiri di adalah belantara daftar ini. pustaka.
Untuk sumber aset Jangan ini pergi. menggunakan kata Jangan perjelas Heru sepi. Wirasutoyo. Tak sanggup lagi aku Sedangkan untuk kau bahan berdaya. ajar, kami mengambil dari Aku buku tak Ida bisa Dewi berbuat Indonesia. apa-apa. Lalu juga dari Taka Tak Nihongo bisa Dojo, berkata-kata. Aiin Japan, Jangan menjauh. lalu GNP Musik. Aku takut melangkah kaki. Terlalu banyak jalan bersimpangan di sini. Aku bego. Tamparlah mukaku. Tunjukkan padaku sebuah tempat di mana seharusnya aku mesti kedudukan. Aku tak tahu di mana seharusnya aku mesti menempatkan diri. Tamparlah mukaku. Kekasih, lemparkan aku ke sebuah tempat di mana seharusnya aku mesti terbaring. Sungguh tak tahu, kekasih, bagaimana mungkin aku sampai ke sebuah rumah tanpa kau yang menunjukkannya. 1980. Nah, yang tadi Bapak bacakan adalah sebuah contoh puisi. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Apa sih yang kalian rasakan ketika mengamati puisi ini dan apa yang kalian rasakan? Ya, Endah? Wow, kenapa tuh merasakan cinta dan kekasih? Wow, hebat. Kasih apresiasi dulu dong. Ada lagi? Silakan Muammar. Sebentar ya Radit. Baik Pak, selain tentang cinta dan kekasih, saya juga merasakan ketakutan dan keterbatasan. Kayak yang dilari, jangan perjelas sepi, tak sanggup lagi aku. Mencerminkan ketakutan dan keterbatasan penyair dalam menghadapi kesepian dari kekasihnya Pak. Kasih apresiasi dulu dong. Silakan selanjutnya Radit. Oh, tadi mau ngacung, kenapa? Baik, apakah kalau tidak Bawa baca ada, puisi? saya izin menjawab. Baik, pertanyaan kalau dari begitu. Mas San terlebih dahulu. Ya, Betul, apa? di bahasa Jepang, Ya, silakan sayonara Nadia. digunakan untuk perpisahan dengan jangka waktu yang panjang. Dia tidak akan tahu kapan lagi bisa bertemu dengan orang itu. Namun, anehnya teman-teman, di sekolah-sekolah Jepang, guru-guru itu menggunakan ungkapan sayonara juga. Alasannya adalah budaya. Karena budaya dari dulu Jepang, guru sensei gata selalu mengucapkan sayonara. Makanya di sini Benar. Kasih apresiasi dulu dong. Rai. Nah, tadi kan sudah ada yang menyebutkan cinta, rasa ketakutan. Karena ketika kita mendengarnya, si penyair ini menulis tentang mencintai seseorang, tetapi dia juga takut kehilangan. Ada yang pernah merasakan takut kehilangan tidak? Pernah. Rata-rata perempuannya. Ya, kenapa? Ya. Selanjutnya, Bapak ada satu puisi lagi. Ada yang bersedia baca puisi tidak? Radit. Radit mau baca puisi tidak? Boleh kalau ada. Mau yang sendiri atau yang saya? Silahkan. Oh ya, di mana ya? Ke depan dong, ayo. Untuk media pembelajaran kami ambil untuk sayonara itu hanya berupa Tidak boleh video dong. musik sensei. Jadi seperti untuk penutupan kelas agar kelasnya itu lebih berkesan kepada para peserta Wajahmu didik. gemilang pelan, Mungkin lembut boleh saya menembus putarkan hutan hujan. sebentar ya. Cek low belum Cok? Udah. Wajahmu gemilang pelan, lembut menembus hutan hujan. Ku mencintaimu dalam gaun baja pada perayaan-perayaan sepanjang tahun pertama. Sekarang kau pergi. Diiringi doa-doa, diiringi doa-doa. Gendang bertabuh, timpani bertabuh, congas bertabuh, kapal berlabuh. Aku bertaruh, kobar bara api ini
tak akan kau sentuh. Kini sudah tiba saatnya mencukur satu kepala, sabit lebih utuh dari purnama. Kala seseorang menggerus bersama, namun lain seperti kau. Tubuhku yang tersulut padam, tubuhku yang tersulut malah padam. Terima kasih. Belum dibikin, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ada sensi. Jujur Bapak sedih banget ketika menyimaknya. Ada rasa sedih dan rasa cinta yang dipadu ya. Dari teman-teman Radit, bagaimana kalian merasakan sesuatu tidak di puisinya? Merasakan sedih. Benar. Puisi yang dibacakan Radit itu benar apa yang dikatakan Revalian kan? Sangat sedih dan mendalam gitu cintanya tuh, sampai itu kayak ibaratkan kita makan mie ayam dan rasanya sangat enak sekali gitu ya. Ada lagi? Nah, itulah yang dinamakan kesedihan yang secara mendalam. Ada lagi? Baik. Hai. Jika tidak ada, Bapak mau satu murid lagi yang baca puisi. Ada nggak? Hai. Siapa yang bersedia? Jika tidak ada, Ya, Pak. Bapak minta kalian perhatikan Bapak ya. Ini ada penghapus. Kalian nyanyikan balonku ada 5. Diputerin ya. Sampai nyanyinya beres, itu yang maju ke depan ya. Mengerti? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, ya kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar. Hatiku sangat kacau, melonku tinggal 4, ku pegang erat. Selesai. Di siapa? Siapa? Silakan Fadila maju ke depan. Jangan takut salah ya. Gak tidur, oke. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan modul ajar Iya. yang kami Kita kan lagi diskusikan. belajar di sini. Yang pertama Silakan, itu Fadila. ada ajar ini Simak baik-baik modul ya. Jepang ya. Fasenya langsung fase E karena kita langsung ngambil aja. dari kelas. Terus judul dari modul ajar ini tuh Aisatsu, dan untuk menjawab itu ada Jujutsu, dan penulis ada Kalia, Sal, Gimana sih? Marsha, dan Kamila. Ya gimana Selanjutnya biar akan nyala? dijelaskan oleh rekan saya. Oke, silakan. Ini kamu baca puisinya. Ada bagian sebelum memulai. Sebelum memulai, salam semangat rekan-rekan pengajar. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Nah, jadi modul ajar bahasa Jepang. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar. Ini. Dan firmanmu terguris di atas di dalam ribuan pembelajaran kuburan yang dangkal. Pada fase E atau Anak menangis kehilangan bapak. Aisatsu. Tanah sepi kehilangan Kata lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur yang ini, pertama itu tapi bangkai ada dan wajah bahwa mati modul yang ini dapat sia-sia. dimodifikasi sesuai kondisi Apabila saat dan malam kebutuhan turun peserta nanti, didik. sempurnalah Berikutnya, sudah guru warna bebas dosa. memilih atau Dan Mesiu kembali lagi mengombinasikan bicara. langkah Waktu itu Tuhanku, kegiatan yang perkenankan aku tersedia. membunuh. Berikutnya, media Perkenankan pendukung, aku video, memasuk. kartu kanta, proyektor, Perkenankan papan tulis, aku sebaiknya memasukkan sampurku. dipersiapkan sebelum Tepuk tangan dulu. Untuk pintu ada cara menggunakan modul. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan ini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Berikutnya, siapkan sarana dan prasarana. Sudah cukup? Sudah paham? Berikutnya, Baik. gunakan Bapak akan pertanyaan di awal memberikan untuk tugas kepada kalian. Buatlah 4 kelompok. berikutnya,
Berikutnya dan adalah carilah kesempatan. 5 puisi dengan Berikutnya tema yang hubungan berbeda-beda. penutup. Paham? Berikutnya Baik. laksanakan Baik. sesuai Cukup dengan sekian pengalaman. Bapak mengajar. Diagnosis. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpulkan kegiatan, media, atau skenario, contoh sesuai kebutuhan. Buat indikator di modul ini tuh ada yang warna dapat dilakukan guru, yang warna merah